Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan PPT yang kemarin. Selamat siang, selamat bertemu kembali anak-anakku. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas like dan subscribe-nya. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya ya. Saya langsung masuk dalam penyebab perilaku abnormal. Kemarin kita sudah berbicara atau sudah saya secara pribadi sudah menjelaskan beberapa pengantar, ruang lingkup dan sebagainya. Sekarang kita langsung masuk di penyebab perilaku abnormal. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena kita hidup sehari-hari ini penuh dengan stresor atau penuh dengan stimulus yang harus kita manajemen, yang harus kita atur, yang harus kita selesaikan. Kita juga ketemu dengan konflik setiap hari, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Nah, kita perlu mempelajari ini supaya kita tidak tercebur atau supaya kita tidak semakin jatuh pada saat situasi kita sudah terasa tidak stabil. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penyebab perilaku abnormal. Menurut tokohnya adalah Coleman dalam buku Psikologi Klinis, pengantar psikologi klinis, menyatakan bahwa penyebab tingkah laku abnormal dan gangguan jiwa itu tidaklah tunggal, tapi ini ada prosesnya. Ini juga kompleks, termasuk terkait dengan perkembangan kepribadian seseorang. Nah, Coleman menyebutkan beberapa penyebab abnormalitas, yaitu penyebab primer, predisposisi, penyebab yang mencetuskan, dan penyebab yang menguatkan. Nah, kita bahas satu persatu. Penyebab primer adalah kondisi yang harus dipenuhi agar suatu gangguan dapat muncul, meskipun dalam kenyataannya tidak atau belum muncul. Misalkan begini, jadi untuk seseorang mengalami gangguan tertentu, tentunya pasti ada penyebab primernya. Misalkan ya, kecemasan. Jadi dia sudah punya pembawa sifat cemas dari ibunya misalkan, sehingga masa kecilnya penuh dengan kecemasan. Nah, ketika memang ternyata dia besarnya menjadi seorang yang mengalami gangguan kecemasan, berarti faktor primernya adalah pada masa kecilnya atau sudah dasarnya di dalam otaknya itu sudah ada sifat-sifat pencemas yang mudah timbul. Jadi kalaupun nanti anak ini punya sifat-sifat cemas ini, jadi dia punya dasar sifat cemas, tetapi dalam kehidupannya tidak membuat dia cemas, berarti ya gangguan kecemasan ini tidak akan muncul. Jadi yang dikatakan kondisi ini harus ada dulu, kondisi ini nih harus terpenuhi dulu ketika ternyata memang gangguan itu terjadi. Tetapi bisa jadi dia tidak muncul sebagai gangguan. Misalkan skizofrenia ya, biasanya orang skizofrenia ini memiliki ada bakat secara genetik sekian persen. Misalkan kalau ibu skizofrenia, ayah skizofrenia, ada kemungkinan dari penelitian sekitar 50%. Tapi kalau salah satu orang tua yang mengalami skizofrenia, ada kemungkinan sekitar 25%. Nah, kalau misalkan dia sudah memiliki bakat skizofrenia, tetapi dalam kehidupannya dia mendapatkan stimulus yang baik, maka ya ini tidak akan keluar menjadi gangguan. Tapi ketika kemudian individu tersebut mengalami skizofrenia, ya berarti penyebab primernya adalah memang di masa kecilnya pernah mendapatkan situasi yang membuat dia mau memunculkan gen skizofrenianya tadi yang dibawa oleh orang tua. Jadi penyebab primer itu pada intinya kalau gangguan ada, pasti primernya ada sesuatu di belakang itu yang sudah ada duluan. Tetapi sesuatu yang ada di duluan ini belum tentu akan memunculkan sebuah gangguan di masa depan, gitu ya mudahnya. Lalu saya lanjutkan penyebab predisposisi, keadaan sebelum munculnya suatu gangguan yang merintis kemungkinan terjadinya suatu gangguan di masa yang akan datang. Jadi sifatnya merintis, slow but sure gitu ya, pelan tapi pasti. Ya, jadi predisposisi ini sebelum sebuah kejadian itu terjadi, maka sifat-sifat di belakangnya atau kondisi-kondisi di belakangnya itu sebetulnya sudah mulai agak terbentuk. Misalkan seseorang yang mengalami gangguan selalu ingin menghindar gitu ya, selalu takut dengan situasi sosial, maka ketika memang dia membawa sifat tertutup, dia selalu tidak ingin berhubungan dengan orang lain, dan ini tidak diintervensi sama sekali. Dari kecil sukanya di kamar terus dan tidak ada intervensi sama sekali, tidak ada tidak ada pendampingan atau tidak diajak untuk keluar sedikit-sedikit, tidak diperkenalkan dengan dunia sosial, maka ya sudah, ini akan menjadi sifat tertutupnya, ini akan menjadi faktor predisposisi ketika memang besarnya ternyata dia mengalami gangguan menghindar. Nah, jadi ketika masa kecil itu kalau terjadi sesuatu sebetulnya bisa untuk kita
latih supaya sifat-sifat yang mungkin kurang baik itu menjadi terminimalisir, karena kita sama-sama tahu bahwa kita sudah punya program kelebihan dan kekurangan yang ada di bagian parietal otak, dan tentunya ini tidak bisa dihilangkan ya, tapi bisa dimodifikasi atau bisa bisa dilatih untuk program kelebihan kita itu menjadi muncul dan program kekurangan kita itu diminimalisir begitu. Selanjutnya ada penyebab reinforcing, peristiwa yang terjadi pada seseorang yang memantapkan suatu keadaan atau kecenderungan tertentu yang sudah ada sebelumnya. Misalkan tadi ya sifatnya tertutup, sama orang tuanya malah dikasih mainan ya, ini mohon maaf, mainan yang ada di rumah terus, jadi tidak diperkenalkan jalan-jalan ke taman, jadi malah dikasih gadget, dikasih komputer yang udah di dalam kamar terus. Nah ini menjadi penyebab yang semakin semakin membuat anak ini ya semakin senang di dalam rumah tersebut. Jadi reinforcing ini sebetulnya faktor penguat begitu ya, faktor penguat dari perilaku yang sudah muncul. Mohon maaf saya agak mundur satu ya. Oh baik, ada satu faktor yang belum saya tulis, mohon maaf, ada satu faktor yaitu precipitating. Jadi precipitating itu adalah suatu kejadian yang dulu belum ada, tapi sekarang ada. Misalkan ya, saya masih pakai contoh anak-anak yang memiliki sifat-sifat tertutup. Ketika biasanya dia tidak ada masalah di rumah, tetapi kemudian di sekolahnya dia harus melakukan wawancara dengan orang lain. Nah, situasi yang membuat dia harus berhubungan dengan orang lain yang dulunya tidak ada tugas wawancara, sekarang menjadi ada tugas wawancara. Nah, inilah yang membuat namanya faktor precipitating. Jadi faktor pencetus. Coba kalau nggak ada tugas wawancara ini, aku kan nggak stres, misalkan kalau mau saya bahasakan anaknya. Jadi ada faktor precipitating, yaitu ada sebuah kejadian yang baru muncul, yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan ini cukup membuat mental seseorang menjadi tidak stabil, karena banyak sebab ya, salah satunya adalah faktor kepribadian yang saya berikan pada contoh. Nah, jadi faktor precipitating kita membahas, mohon maaf tidak ada di slide. Kemudian barulah reinforcing ya, jadi dia sudah tertutup, sering dikasih mainan di rumah, nggak pernah diperkenalkan sama orang, sudah semakin kuatlah dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Bayangkan kalau misalkan ini terjadi terus ya, bisa jadi lama-lama anak ini akan ya sudah tidak kepingin lagi, apalagi fasilitas ada di rumah semua, misalkan ada pembantu dan sebagainya, jadi pokoknya di kamar aja, tidak pernah berinteraksi di luar. Tentunya ini membutuhkan bantuan begitu ya, karena tidak mungkin orang itu tidak berinteraksi sama sekali. Suatu saat masa perkembangan harus menikah, kemudian juga harus memiliki anak gitu kan, jadi tidak mungkin segala sesuatunya dilakukan di kamar terus menerus. Nah ini adalah penyebab abnormalitas. Nah yang terakhir adalah saya menjelaskan tentang kriteria kesehatan mental menurut Schneider ya, menurut tokohnya, masih dalam perspektif psikologis. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa hal yang kalau misalkan teman-teman baca semuanya, ujung-ujungnya adalah substansinya adalah bagaimana kita mengelola pemikiran kita, bagaimana kita mengelola sikap kita, bagaimana kita mengelola tingkah laku kita, seperti dimensi-dimensi jiwa yang pernah saya sampaikan. Kita punya kognitif, bagaimana kita mengelola pikiran kita. Kita punya afeksi, bagaimana kita mengelola perasaan kita. Kita juga punya konasi, atau bagaimana kita mengelola hasrat kita, mengelola nafsu kita, motivasi kita. Dan juga kita punya psikomotorik, bagaimana kita berperilaku, dan di balik perilaku itu ada kondisi jiwa, kondisi kejiwaan yang seperti apa. Nah, Schneider juga menuliskan ini dalam buku Justinus Semio, dalam buku yang ditulis oleh Justinus Semio. Nah, terdiri dari efisiensi mental. Maksudnya apa? Efisiensi mental itu bagaimana kita menggunakan kemampuan kognitif kita secara efektif. Apakah perlu kita kuatkan, misalkan kita punya otak ya, kita punya kurang lebih 100 miliar sel saraf yang di dalamnya ada koneksi yang sampai pada triliunan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan otak kanan kita, otak kiri kita, kemudian juga bagaimana kita menyeimbangkannya, bagaimana kita lakukan adaptasi dengan lawan jenis, melakukan adaptasi dengan teman kita yang sesama jenis. Nah, kemampuan mengelola kognitif ini, kemampuan melakukan problem solving yang ada di bagian otak kita, bagian prefrontal,
Ini juga masuk dalam efisiensi mental. Jadi kalau kita sudah tidak lagi bisa berinteraksi, ada sesuatu yang perlu didampingi, ada sesuatu yang perlu diperiksa, ada sesuatu yang perlu diobati mungkin. Nah, kemudian pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku. Sama ya, kita harus mengintegrasikan sama yang kayak di awal tadi, kriteria sehat. Kita berusaha setiap hari itu bisa bisa menghubungkan, bisa menjalankan secara optimal antara pikiran kita, perasaan kita, dan tingkah laku kita. Jadi kita perlu mengendalikan. Kalau misalkan saya lagi jengkel, pantaskah saya langsung memukul begitu ya? Ini juga merupakan pengendalian yang menjadi salah satu kriteria dalam kesehatan mental. Kalau saya lagi diputus sama pacar saya mau bunuh diri nggak ya? Nah, ini juga merupakan salah satu kriteria. Nah, integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustasi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang konflik dan frustasi, karena konflik itu ada beberapa jenisnya ya, ada 4, ada avoidance, ada approach, dan sebagainya. Nanti kita bahas. Artinya di sini adalah kita punya kemampuan untuk mengelola konflik, kita punya kemampuan untuk mengelola keadaan frustasi kita atau juga keadaan stres kita. Kemudian perasaan dan emosi positif dan sehat, ya sudah di mana-mana teman-teman bisa melihat bagaimana kekuatan the power of positive thinking. Kalau misalkan orang itu masih seuzon terus atau berburuk sangka terus, ya sudah, keadaan emosinya akan tidak stabil, denyut jantungnya juga tidak stabil, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan dendam, penuh dengan menyalahkan. Nah, sebaliknya ketika orang itu positif, meskipun mereka mendapatkan sesuatu kehidupan yang kurang nyaman, mereka masih tetap berasa bersyukur gitu ya. The power of gratitude gitu kan. Bagaimana bersyukur itu membuat kita bisa ikhlas, dan ikhlas itu kemudian bisa membuat kita lebih damai. Nah, kemudian ketenangan dan kedamaian pikiran, itu tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana orang bisa mengelola agar perasaannya dan kehidupannya ini terasa damai. Lalu sikap-sikap yang sehat. Jadi ada kepercayaan, ada pemikiran tentang kita harus sehat, baik fisik, baik spiritual, baik psikologis, dan baik sehat sosial juga. Lalu konsep diri, apakah Anda masih berasa tidak menyalahkan Tuhan terus karena bentuk tubuh Anda gitu ya? Nah, ini ada konsep diri yang kurang sehat nih. Katakanlah mungkin sekarang ada beberapa yang sedang kelebihan berat badan, tetapi tidak berusaha untuk membuat lebih sehat begitu, tetapi menyalahkan Tuhan misalkan, kenapa sih aku lahir kok gendut misalkan. Nah, ini ada konsep diri yang kurang tepat, dan tentunya teman-teman yang seperti ini perlu kita temani begitu ya, supaya kembali lagi stabil. Lalu kemudian identitas ego yang ada kuat, artinya kita punya kemampuan untuk memutuskan, kita punya kemampuan untuk memilih dan memilah secara memadai apa yang akan kita lakukan. Ego kita itu mampu memutuskan, ini penting buat saya, ini tidak penting buat saya, ini harus dilakukan sekarang, ini harus dilakukan nanti, ini boleh saya lakukan sementara tapi ini harus selamanya. Nah, jadi ini adalah identitas ego yang memadai atau yang adekuat. Kemudian hubungan yang adekuat dengan kenyataan. Nah, ini ya, kita nggak boleh lari dengan kenyataan, lari dari kenyataan, termasuk secara physically. Ketika kita terhubung dengan kenyataan A, saya lagi berada di dalam rumah, atau saya lagi berada di dalam tempat tertentu, di kafe, di stadion, dimanapun, maka kita juga menyesuaikan diri bagaimana kita berperilaku di sana. Beberapa kriteria-kriteria ini menjadi salah satu hal yang boleh menjadi poin kita untuk melihat bagaimana kesehatan mental seseorang. Tentunya tidak ada manusia yang sempurna ya, semua memiliki paket kelebihan dan kekurangan, tetapi ketika orang itu menggunakan kelebihannya untuk meminimalisir kekurangannya dan berprinsip bahwa harus bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirinya, untuk agama, untuk negara, tentunya mereka akan cenderung menjadi sosok yang lebih sehat. Tidak selalu kondisi kita sehat terus. Kalau sedang merasa kurang sehat, kita butuh orang lain yang bisa dipercaya untuk membantu. Kita sangat membutuhkan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan kita, untuk supaya supaya Allah Subhanahu wa taala itu membalik perasaan kita atau mengangkat perasaan marah kita, move on begitu ya. Jadi dari nanti kita bahas bagaimana tingkatan emosi itu, kenapa dikatakan move on, kenapa kita harus berpindah dari step satu ke step yang lain. Tetapi pada prinsipnya kembali lagi, ilmu kesehatan mental memberikan kita panduan untuk kita bisa beradaptasi, memberikan panduan pada kita juga untuk bagaimana membuat hidup itu lebih berarti,
dan juga memberikan beberapa macam tips-tips untuk kita bisa menjalankan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usia kita. Nah, baik, ini adalah referensi yang saya pakai untuk menyampaikan slide yang kemarin dan yang ini, dari Ibu Suprapti, dari Bapak Justinus Semium, dari Bapak Tristiati. Ada 2 buku ya, dan pastinya masih banyak buku-buku lain yang bisa dibaca, masih bisa dihatamkan gitu ya, dinikmati, dipahami untuk lebih kita paham tentang kesehatan mental. Terima kasih teman-teman, selamat melaksanakan kuliah, semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Terima kasih dari saya, terima kasih like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.